Apakah uang ini nanti akan dipakai buat demonstrasi? Apa yang harus kita ributkan sih dengan korupsi di era-era sekarang? Kalau tiba-tiba beritanya Indonesia bersih korupsi, itu yang jadi masalah kan? Itu yang tidak biasa gitu. Anda tidak melihat bahwa ini menjadi faktor penting sesungguhnya bagi investor? Investasi di pasar modal, mau ada korupsi kek, mau ada kebijakan presiden, mau apapun, asing tetap akan beli saham kita. Kali ini kita terjelek. Ya iyalah, gimana nggak terjelek? Hey, uang siapa yang di Singapura tuh lu bikin sell off di negara ini? Setelah sell off bond sama stock market, lu tarik duitnya check out ke Singapura. Mau siapapun presidennya, kalau yang namanya tata kelola negara tidak karu-karuan, pungli, ya kan? Birokrasi bertele-tele, ormas kagak diberantas. Percaya sama saya, nggak ada nanti pabrik-pabrik bintang 5 di sini. Semua akan pindah ke Vietnam. Semua akan pindah ke Thailand. Jadi istilah antek-antek asing itu Real. nyata adanya. It's real. It's not a joke. Penegak hukum terlihat mesra di layar kaca. Kapolri bertemu dengan Jaksa Agung dan keduanya berjabat tangan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kelanjutan dari perkara yang menjerat Febri Andriansyah, mantan Jaksa Agung Muda, tindak pidana khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Banyak hal yang akan kita bicarakan, tapi perspektif kali ini saya mau bicara bersama dengan Prof. Gema Goyardi, pendiri Astronaci Internasional. Prof. Gema, apa kabar? Baik, luar biasa. Thank you. Thank you for having me here. Iya, Prof. Gema, saya berpikir semestinya Prof. Gema yang hadir untuk mengamati apakah emas batangan itu murni atau tidak gitu. Tidak perlu untuk menghadirkan pegadaian di sana gitu. Berlebihan nggak sih? Sebenarnya dianggap berlebihan itu mungkin karena diumumkan ke media. Karena di dalam sepengetahuan saya, di dalam setiap protokol investigasi, baik itu polisi Indonesia ataupun polisi di Amerika, pada saat menemukan barang bukti, yang perlu diperiksa itu adalah apakah benar itu asli atau tidak. Itu udah pasti. Jadi jangan hanya mengira memang konspirasinya kan karena ini di blow up di media. Jadi kesannya kayak wah karena mereka udah salaman lalu ini nanti akan sekiranya kan saya baca di komen-komen sosmed ya. Pasti nanti infonya akan palsu segala macam. Memang sekarang ini kan publik sedang sangat-sangat krisis kepercayaan terhadap aparat sipil negara ataupun pemerintah atau apapun lah itu. Tapi kita mesti objektif bahwa yang namanya protokol hukum walaupun itu yang terlibat bukan jaksa, itu adalah masyarakat umum ataupun siapapun di luar negeri juga pasti akan ada lab for. Dilihat barangnya ini benar asli atau tidak, apakah uang palsu gitu misalnya kan. Betul, falasnya ya. Iya, sampai melibatkan FBI. Iya, karena kan uang sebanyak itu kita nggak bisa berasumsi kalau itu uang asli kan. Kalau itu palsu gimana? Maka ini kasusnya akan berkembang, ada sindikasi perputaran uang palsu misalnya. Kesannya lebay jadinya kan kalau misalnya disebutkan bahwa itu dari kafe, kemudian dari money changer, kemudian dari rumah di Sentul. Apa iya orang mau menyimpan valuta asing palsu? Sekarang saya tanya gini, kalau Anda adalah pencetak uang palsu terbesar skandal, ya kan? Kira-kira kalau lagi nyetak uang palsu dan ingin didistribusikan, Anda akan simpan juga nggak di brankas? Ya, tetap selalu ada safety box-nya. Yes. Jadi hari ini saya melihat yang bikin galau, yang bikin kacau adalah diumumkan ke publik bahwa akan diperiksa keasliannya. Seharusnya tidak perlu disampaikan. Itu ada, menurut saya itu adalah protokol wajib standar untuk memeriksa apakah itu uang asli. Karena sekali lagi kalau ini uangnya palsu, kasusnya berkembang loh. Ini sindikat pemalsuan uang global 500 miliar. Uangnya siapa yang dipalsuin? Dan kenapa ada di negara ini? Apakah uang ini nanti akan dipakai buat demonstrasi? Karena kita harus ingat, negara barat sana, ya, untuk mendanai suku Pashtun di Afghanistan, mereka mencetak uang aspal. Ini informasi intelijen yang datang ke saya. Uang dengan serial number yang sama, di drop di sana untuk mendanai perang senjata dan seterusnya.
Di zaman itu saja, konspirasi government di negara barat sana itu bahkan sudah mengirimkan dengan Hercules pesawat. Isinya uang-uang aspal, double serial number. Yang memang setelah dipakai nanti dimusnahkan di sana. Kalau kita melihat negara ini sedang dalam kontroversi yang terus digoreng, justru yang menjadi pertanyaan adalah memang benar dan itu protokol polisi, itu uang asli atau enggak? Karena kan polisi wajib mengembangkan segala kemungkinan. Jadi kita nggak bisa mengkotak bahwa oh ini pasti karena sudah salaman maka begini, bukan ke sana. Memang sekarang Pak Febri dijadikan tersangka karena ada barang di situ. Betul. Sebagai contoh. Sedikit saya sharing, LAPD contohnya. Karena saya kan di Los Angeles, saya pencinta militer Amerika dan FBI dan seterusnya, CIA dan seterusnya. Kalau Anda lihat polisi di Amerika itu pakai body cam. Ketika dia menembak orang dan orangnya meninggal, saat itu juga semua disita dan dia di-grounded, masuk di dalam investigasi inspektorat. Dan dia sudah akan disuspek bahwa dia melanggar protokol dan bisa dipenjara. Itu polisi loh. Jadi segala sesuatunya harus dijalankan dengan code of conduct yang benar. Yes. Jadi artinya apakah jaksa ini bersalah atau tidak? Hanya karena dia punya uang itu di tempatnya. Betul. Bisa nggak kira-kira konspirasinya karena dia merupakan petinggi jaksa, uang kotor ini yang tidak boleh tersebar di manapun itu disimpan sama diatur untuk disimpan di tempat yang bersangkutan demi misi yang lebih besar dari yang kita ketahui. Kan sama-sama kita nggak tahu. Bagaimana kita bisa menyimpulkan kalau dia bersalah? Sementara ada opportunity bahwa ini merupakan satu grand design bahwa dia menyita uang yang memang dipakai misalnya untuk makar, untuk chaos. Dia simpan dulu karena tidak ada lagi yang bisa dipercaya misalnya. Pas kebetulan terjadi memang konflik, kebongkar jebret. Semuanya abu-abu. Artinya kalau Anda merasa berhak menjudge ini adalah uangnya Febri, maka boleh dong orang juga ngejudge bahwa ada konspirasi lain. Betul. Misalnya nih, zaman dulu teroris bom-boman. Kalau uang ini, cerita ini muncul di era zaman kita masih ada bom-boman, segala jemaat Islamiyah, terus apa lagi tuh, waktu bom Bali. Misalnya itu muncul, pasti orang akan menuduhnya ini merupakan sindikat daripada teroris. Uangnya disita sama negara, disimpan. Pergerakan intelijen. Juga ada kemungkinan, kalau kita ngomong kemungkinan, karena sekali lagi, Anda tidak boleh ngejudge saya, ngejudge kejaksaan, ngejudge Polri, karena kebenaran memang hanya sebatas media. Betul. Semua berspekulasi. Boleh nggak saya berspekulasi gini? Polisi salah menggeledah, bisa juga kan? Bisa saja. Iya kan? Karena itu yang nanti akan dibuktikan di proses-proses persidangan. Kan? Artinya saya menghimbau pada masyarakat, jangan nambah suatu hal ini menjadi keruh. Anda tidak tahu, kita di meja ini juga tidak tahu, lalu kita berspekulasi, lalu diklip di medianya, dibikin narasi, akhirnya masyarakat terbius. Di era yang mana distrust itu sedang besar-besarnya di Indonesia. Tapi satu hal yang kita tahu, pertikaian itu terjadi. Kalau nggak mungkin satu Jaksa Agung dan Polri salaman. Iya, betul. Pertikaian sudah terjadi. Dan terbukti muncul yang namanya TNI tiba-tiba menggeruduk Polda misalnya. Berarti terjadi friction. Presiden tahu nggak? Pasti tahu. Dan dipanggil kan? Dan dipanggil. Artinya friction ini bisa juga sengaja dijalankan, direstui oleh presiden. Terjadinya friction, saling membuka. Karena kan memang agendanya presiden sedang membongkar korupsi besar-besaran, mega korupsi di Indonesia. Siapa pemain sesungguhnya? Kita tidak tahu, oligarki pastinya. Karena kan yang ini hubungannya semua sama oligarki. Keluarlah namanya TK kan. Jadi ini adalah beyond our knowledge. Apa yang terjadi di sini tidak pernah terjadi dalam sejarah Indonesia manapun dan kapanpun. Tunjukkan. Even di eranya Pak Harto, even di eranya Pak SBY, Bu Mega, nggak pernah ada kejadian yang sampai sevulgar ini. Good for us, good for business gak sih? For me, good for us now sebagai rakyat bahwa negara ini sedang berbenah. Dan ada yang disingkapkan. Ada yang disingkapkan. Bagaimana penyelesaian nanti, ini akan diawasi ketat oleh investor asing pastinya. Karena kalau sampai terjadi penyelewengan hukum di level yang sangat tinggi seperti ini, ini yang menjadi precedence. Triple B tadi bisa turun loh. Kan kita di-maintain Triple B sekarang. Kalau di Indonesia itu kan ada adigium yang nampaknya sudah awam. Hukum itu layaknya pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nampaknya memang ini adalah waktu yang jadi pembuktiannya. Ya. Dan masyarakat harus berterima kasih. Selama ini kan bilang tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sekarang tajam ke atas loh. Jangan main-main. Nggak pernah dalam sejarah itu dibongkar gila-gilaan kayak begini.
Terlepas dari uang itu benar atau tidak ya. Iya. Sekali lagi, saya dalam posisi selalu netral. Sebelum saya tahu kebenarannya, kita tidak boleh berspekulasi. Dan waktu akan membuktikannya. Layaknya yang pasir ini. Betul. Waktu yang akan membuktikan. Karena sampai hari ini kan yang bersangkutan setidaknya sampai kita rekaman belum ditahan. Belum. Satu. Yang kedua, belum menjalani pemeriksaan. Kalau kita lihat, ini punya dampak nggak? Bahwa yang bersangkutan sudah ditetapkan tersangka oleh kepolisian. Dan kemudian dilimpahkan ke kejaksaan. Dan sampai hari ini belum ditahan. Muter. Artinya waktu harus Ada waktunya Sisa waktunya tinggal dikit. Sisa waktunya semakin dikit ya. Waktu yang semakin dikit bagi kejaksaan untuk membuktikan bahwa sungguhnya mereka benar-benar berbenah. Itu adalah pressure dan mungkin kalau itu terjadi kesalahan dan seterusnya, itu mungkin kehendak Tuhan. Itu yang saya percaya. Karena mau sebagaimanapun kita bermain, kalau Tuhan Allah kita sudah menentukan ini waktunya untuk menyingkap kebenaran, terjadilah itu. Karena saya percaya karma is real. Karma is real. Yes. Prof. Guma, saya harus masuk ke arah sana karena orang sesungguhnya yang merasa bahwa sesungguhnya penegak hukum ini kan mereka lah yang harus menjadi contoh lah di wajah masyarakat bahwa kita ini sedang berbenah ke arah sana begitu. Tapi kan pada prakteknya kan kita melihat selalu ada saja. Dan kali ini level bintang 3 loh ini. Ya. Bahkan ada yang menyebut-nyebut ini menjadi kandidat orang nomor 1 di Korps Adiaksa. Itu Anda pernah menyangka nggak sih? Kalau menyangka sampai sebesar ini mungkin enggak, tapi kan kita sudah pernah melalui ini. Cicak buaya itu kan sudah terjadi. Betul. Ya kan? Dari zamannya Jenderal Sesno Doaji kan, Susno waktu Betul. Itu bintang 3 juga loh itu. Chandra Hamzah, Bimit Samadrianto, Kalau begini kan bagaimana masyarakat bereaksi? Kalau kita lihat influencer pasti Anda juga amati ketika terjadi penggeledahan, ketika ada temuan, semua berbicara, semua bereaksi. Semacam ada tekanan. Entah ini secara organik, tapi bisa jadi ini juga pesanan. Anda melihatnya seperti apa? Saya berani ngomong di media karena saya tahu persis tidak ada yang memesan saya kan. Saya nggak ada bohir, saya tidak ada orang yang di belakang saya. Jadi saya bicara berdasarkan independensi seorang Gemma Guyardi. Kalau kita perhatikan key opinion leader yang saat ini, umur mereka berapa coba? Ya masih muda ya. Ketika COVID 2020, mereka itu mungkin masih SMA, SMP. Kenapa mereka tiba-tiba jadi influencer? Saya influencer, saya analis yang udah melalang buana di koran, di media, di TV sejak 2011. Bahkan mereka pun mungkin masih SD gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang mereka soal-soal ngerti geopolitik, ngerti ekonomi, ngerti politik, bikin konten. Tujuannya apa sih sebenarnya? Mau cari follower? Atau lu benar-benar belajar? Saya aja nggak berani loh menyimpulkan ini itu. Saya penasihat senior kepala staf presiden eranya Pak Jokowi. Saya tidak berani loh mengambil satu kesimpulan yang saya pribadi pun tidak tahu demi follower atau demi popularitas. Karena KOL itu punya karma yang luar biasa. Ketika Anda bersabda dan kemudian Anda punya follower banyak, informasi yang misleading itu bisa menyesatkan masyarakat Indonesia. Persis. Ya kan? Jadi saya juga menghimbau pada masyarakat, coba dilihat siapa KOL atau influencer yang Anda dengerin itu. Umurnya berapa? Saya sudah menemukan beberapa influencer berdebat sama saya tanya sumbernya mana, ChatGPT katanya. Nah ini kan influencer dasar ChatGPT. Bagaimana mungkin ChatGPT yang dimiliki negara barat, terus kemudian Anda mau coba-coba menyimpulkan apa yang terjadi di Indonesia yang sedang di-framing oleh negara barat menggunakan AI. Ya Anda udah otomatis driven by data-data yang dari luar dong. Nah ini kan suatu hal yang tidak fair buat negara ini siapapun presidennya. Jadi kalau kita bicara penggiringan opini dari influencer, saya sangat tidak setuju. Karena apa? You have no experience. Dan gimana kita membedah bahwa ini memang suara nurani gitu loh. Bahwa kalau disebutkan mereka merasa bahwa wah ada temuan nih yang tidak selayaknya ada di sana. Misalnya 74 kilo emas. Masyarakat umum pasti marah. Pasti kan pertama kali impresinya adalah lu koruptor. Pasti dong. Sekarang influencer kan harus ngambil jalan tengah. Apa yang saya sampaikan tadi, ini saya aja kaget diundang studio nih. Saya tidak ada persiapan, tapi coba lihat. Apa yang saya katakan itu bukan berdasarkan ChatGPT. Tapi kan saya punya standing point, nalar dan common sense-nya adalah kita ini terlalu kecil untuk mengetahui hal sebesar ini. Dan kita nggak pernah tahu. Nanti biarlah ditunggu sampai pengadilan memutuskan. Baru itu terjadi dan di situ saya akan keluar. Saya akan berbicara, verdiknya sudah ada. Buktinya sudah ada. Kenapa pemerintah melakukan 1, 2, 3, 4 dan saya akan paling depan mengkritisi. Oke. Dan selalu ada asas praduga tak bersalah ya. Harus dong. Sampai pada prakteknya akan dibuktikan di pengadilan. Betul. Dan
yang bersangkutan yang bersalah memang layak dijatuhkan hukuman. Betul. Tapi nurani juga kan kita juga miliki. Betul. Dan kita juga punya sense di mana apa iya kemudian Dan tidak itu hukum boleh. kita. Itu boleh-boleh. Kita punya common sense juga. Iya. Kayak misalnya, tidak salah netizen bilang bahwa ini adalah masa sih uang palsu dimasukin ke dalam berangkas. Boleh, masyarakat sakit hati boleh. Oke. Tapi harus objektif. Nah, yang paling bertanggung jawab adalah influencer. Ketika influencer sudah mau bicara membawa kasus ini ke media, berarti dia harus mengetahui seluk-beluk kemungkinan-kemungkinan dan mengemukakan kemungkinan tanpa adanya tendensi bias ke kiri atau ke kanan. Apa yang harus kita ributkan sih dengan korupsi di era-era sekarang? Kalau tiba-tiba beritanya Indonesia bersih korupsi, itu yang jadi masalah kan? Anda tidak melihat bahwa ini menjadi faktor penting sungguhnya bagi investor? Yang mereka lihat adalah kepastian hukum di dalam perizinan, di dalam perpajakan. Ini yang lebih krusial untuk investasi ketimbang bagaimana negara ini menghukum koruptor. Ya, kalaulah kemudian pada prakteknya verdiknya kontraproduktif misalnya, dalam artian ternyata yang bersangkutan tidak terlibat misalnya, atau justru terlibat misalnya, gimana dampaknya? Air kan banyak di mana-mana, kok usah bisa habis, Bu? Saya akan masuk ke sana sebagai bentuk penjelasan mengaitkan bahwa Anda adalah analis pasar keuangan. Saya bicara mengenai law enforcement, itu juga hal yang Penting. terkait di dalamnya. Kasus ini tentu saja pasti mendapatkan respon. Saya ingin tahu respon pasar itu kayak gimana ketika ini ramai. Market IHSG kita tetap hijau. Artinya apa? Sekarang ini, market Indonesia kalau cuma dengar korupsi, terus Wilmar ya kasusnya pada saat itu ada denda administratif 11 triliun, biasa aja. Apa yang harus kita ributkan sih dengan korupsi di era-era sekarang? Kalau tiba-tiba beritanya Indonesia bersih korupsi, itu yang jadi masalah kan? Itu yang tidak biasa gitu. Anda tidak melihat bahwa ini menjadi faktor penting sungguhnya bagi investor? Pentingnya bukan sekarang. Pentingnya adalah keputusan akhirnya nanti, verdiknya apa. Itu yang memungkinkan digoreng lagi kita. Oke, sosok figur lah. Kita bicara sosok Febri Adriansyah. Dia sosok sentral loh di Satgas PKH. Powerful, Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Yes. Anda sudah sebut tadi ada satu korporasi Wilmar di antaranya. Yeah. Kemudian ada beberapa korporasi besar lagi yang ditarget berkaitan dengan tambang dan juga sawit yang melanggar kawasan hutan. Ya, Ada pengembalian kerugian negara. betul, 11 triliun ya atau Ya, lebih bahkan lebih, ya. udah berkali-kali penyerahan itu Betul. diberikan kepada Menteri Keuangan Pak Keuangan, Purbaya betul. ya, dan selalu dihadiri oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung dan Ya, Presiden memberikan betul. pidato di sana. Betul. Tokoh ini selalu ada loh di sana. Betul. Dan bahkan disebut tokoh kunci untuk pengembalian keuangan negara itu, Satgas PKH itu. Lantas kemudian ketika yang bersangkutan patut diduga terjerat dalam tindak pencucian uang, bagaimana pasar menilainya? Bagaimana investor menilainya? Ya, kita melihat fakta, marketnya tidak bergejolak kemana-mana. Karena market lebih takut perilakunya Donald Trump terhadap kebijakan-kebijakan dia tentang geopolitik. Kan kita bicara pasar modal nih ya. Kita tidak bicara asumsi liar spekulasi. Faktanya hari ini IHSG tidak merah, tidak 45% turun. Mungkin pasar malah mengapresiasi. Presiden berhasil menguliti korupsi kan gitu kesannya kan. Oh ya sudahlah saya taruh Tanpa duitnya di pandang sini. bulu. Tanpa pandang bulu kan. Seseorang yang dianggap tokoh kunci yang mengembalikan kerugian negara, Iya. misalnya. Dan Betul. apapun kasusnya, kalau memang ada sangkut pautnya, hadapi secara hukum. Fakta kan itu bukan kata saya loh. Itu marketnya tetap hijau. Tidak ada minus 5% hari ini. Berarti kan even investor asing pun tidak check out karena berita ini. Mungkin juga mereka nganggap Indonesia mah korupsi udah biasa misalnya gitu. Atau mungkin dia berpikir wah luar biasa ya korupsi ditangkap kali ini. Ini wajar nggak sih kok kita merasa menormalisir hal-hal seperti ini ya? Bagi saya pribadi ini adalah prestasi kan. Karena orang ini salah ngelihat. Logika yang tersebar di masyarakat ini salah. Di era pemerintahan Pak Prabowo, korupsi bertambah. Salah itu. Yang ada, di era pemerintahan Pak Prabowo, pengungkapan korupsi bertambah. Itu yang benar. Iya dong. Korupsi yang diungkap ini kan bukan korupsi minggu lalu. Ini korupsi yang berapa tahun yang lalu. Dibongkar semua. Kalau punya nalar ya. Anda melihat bahwa itu betul atensi Presiden, bahwa ini penegakan hukum kan memang penegak hukum yang berjalan di sana. Kenapa Presiden harus dapat kredit? Karena dia yang mengintervensi kan. Beliau tahu semuanya. Dan itu kan disampaikan di pidatonya dia juga. Apa beliau bilang?
Punya radar sampai tahu duit di bawah tanah? Di dalam berangkasnya. Bukan saya loh yang ngomong, sekali lagi. Saya ini kan tugasnya adalah mengingat masyarakat. Hey, cobalah connecting the dot gitu loh. Jangan karena kamu kebencian atau kamu terlalu cinta sama presiden, jadi presiden salah pun tetap kau bela, presiden benar pun kau tetap hina-hina. Tapi kan udah jelas statement sebelum ini kejadian, presiden sudah kasih disclaimer. Pak Prabowo itu suka kelepasan, iya emang. Improvisasinya terlalu hebat, kreatif. Betul. Sampai rahasia-rahasia punya alat untuk mendeteksi di bawah pun diumumkan. Tapi setelah diumumkan kan kejadian. Saya kan analis. Saya connecting the dot, bro. Nggak lama setelah Pak Presiden ngomong, pasti kejadian. Tapi orang lain ngeliatnya apa? Oh, ini Presiden kalau pidato, marketnya merah. Ya lu cuma bisa ngeliat di situ. Kalau saya ngelihatnya setiap kali dia pidato yang menjurus ke hal-hal yang sensitif yang seharusnya beliau tidak perlu sampaikan, faktanya kejadian. Oke, itu kejadian. Kemudian ini kan penting untuk kepastian investasi ya. Ya. Bagaimana kemudian recovery image-nya penegak hukum kita. Investasi di pasar modal, mau ada korupsi kek, mau ada kebijakan presiden, mau apapun, asing tetap akan beli saham kita. Itu dulu rule of thumb-nya. Karena satu Southeast Asia, saya di market tuh dari tahun 2007. Market kita itu paling unik dari semua Southeast Asian market. Uniknya di mana, Prof? Kalau market turun, pemerintah tuh diteriakin, hey buyback sahamnya gitu. Oh ya. Cuma negara ini yang curang, kalau market turun teriak-teriak sama pemerintah suruh buyback. Ya, Coba yang dilakukan sekarang ini. cariin negara mana yang kalau market turun, Iya. ya kan? Itu satu. Kedua, return daripada pasar modal kita itu dari awal mula saya invest di stok sampai sekarang itu tetap terbaik sebenarnya dari seluruh Southeast Asia. ROI-nya. Ya. Saham-sahamnya solid. Yo, kali ini kita terjelek. Ya iyalah. Gimana nggak terjelek? Hey, uang siapa yang di Singapura tuh lu bikin sell off di negara ini? Setelah sell off bond sama stock market, lu tarik duitnya check out ke Singapura. Terlepas dari Anda ngerti atau tidak, Iya. tapi kan fakta membuktikan sell off di sini Singapura dollarnya menguat. Iya. Ketika US dollar indeksnya tetap di situ-situ aja, berarti kan jelas duit dia sell off rupiah, sahamnya di sell off, bondnya di sell off, duitnya ditransfer balik ke negaranya. Itu nggak fair dong, Iya. ya kan? Nah, dari situ kalau kita ngomong pasar modal mau siapapun presidennya, selama big boys ini nggak nakal, MSCI, Fitch, Moody's ini tidak bikin rating yang aneh-aneh, tetap orang akan beli. Dan kalaupun mereka bikin rating aneh-aneh, mereka akan collect di bawah, naik 100-200% mereka happy. Sekarang kita bicara investasi sektorial. Betul, sektorial. Mau siapapun presidennya, kalau yang namanya tata kelola negara tidak karu-karuan, Iya. pungli, ya kan, birokrasi bertele-tele, ormas kagak diberantas, percaya sama saya, nggak ada nanti pabrik-pabrik bintang 5 di sini. Semua akan pindah ke Vietnam. Semua akan pindah ke Thailand. Siapapun presidennya. Yang namanya udah pungli, birokrasinya tidak punya logika, kebangetan, interpretasi hukumnya juga asal-asalan. Siapa mau invest? Artinya apa? Ya artinya itu yang lebih berpengaruh daripada hanya untuk urusan penemuan 74 kilo itu. Orang itu tidak melihat masalah kepastian hukum urusan kriminal karena mereka investasi di sini sebelum mereka even menyentuh kriminal. Yang mereka lihat adalah kepastian hukum di dalam perizinan, di dalam perpajakan. Ini yang lebih krusial untuk investasi ketimbang bagaimana negara ini menghukum koruptor. Gitu loh. Tapi kan itu juga satu hal. Misalnya Satgas PKH bahwa disebutkan perusahaan-perusahaan yang sudah memenuhi syarat-syarat due diligence dan lain sebagainya. Mereka juga masih disasar. Dan ternyata tokoh sentralnya juga adalah Pak Febri di sana. Patut diduga yang bersangkutan hari ini terlibat pencucian uang. Betul. Ini kan soal trust. Ya, tapi ini dua hal yang berbeda. Dengan basic kekhawatiran para investor itu sebelum masuk ke level yang ini tuh, yang ini dulu. Misalnya pabrik mobil kan jauh urusannya sama yang kayak beginian. Dia mau investasi manufaktur Toyota deh misalnya. Kenapa dia harus pilih di Bangkok yang gede? Kenapa dia nggak pilih di Indonesia? Karena kekhawatirannya tentang ketidakpastian regulasi, bukan hukum. Sebelum dia, karena kalau orang udah khawatir ranah hukum, berarti dia tuh nyerempet-nyerempet ke wilayah-wilayah yang ke sana gitu. Tapi kalau ketidakpastian aturan, ganti menteri, ganti kebijakan, ya kan? Habis itu pajaknya bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, itu tidak punya sustainability. Tapi kalau kasusnya seperti yang hutan dan lain-lain, ya kan? Ya, nah, ini kan banyak sektor bener. tambang. Makanya kan kita mesti lihat
case per case, tidak bisa karena beda-beda gitu. Nah, kalau misalnya dia memang bisnisnya ada hubungannya dengan rawan menjadi korban oknum-oknum, baik itu pajak, bea cukai, kejaksaan, polisi, itu berpengaruh. Cuma berapa banyak? Itu kan mega company, kayak misal Wilmar itu dari 100 mungkin 1 yang invest di Indo. Tapi yang kita concern untuk foreign direct investment kan yang levelnya yang bukan mega, yang high to medium gitu loh. Pabrik yang harga 200-300 miliar. Ada berapa puluh pabrik kan gitu. Kenapa kita harus membawa ke arah sana, Prof. Gema? Karena kita tahu Satgas PKH ini kan dibentukkan di eranya Pak Prabowo menjabat. Dan kemudian kita sudah lihat beberapa manuver-manuvernya, pengembalian kerugian negara dan seterusnya. Sektor tambang, sektor sawit, bahkan ada terobosan lain. DSI misalnya. Ini kan terobosan-terobosan yang tentunya satu payung dalam arah kebijakan pemerintah, yang harapannya bisa menggerakkan ekonomi kita, membawa nilai tambah banyak pada kita, mengantisipasi under invoicing, kemudian transfer pricing dan seterusnya begitu ya. Campaign dan semangat ini kan tentu harus dikelola dengan cara GCG. Ya, gitu good corporate governance ya. Nah, kalau yang kita lihat di depan mata dari case Febri ini kan dengan Satgas PKH-nya atau dengan pencucian uangnya, sekalipun memang ini kasus tidak Satgas PKH ya. Ini ada 3 kasus yang libatkan, patut diduga terlibat di dalam yang bersangkutan. Apa iya nggak berdampak ya ke sana? Ya, kita boleh berasumsi, ya kan. Tapi kan fakta yang akan kita lihat nanti. Kalau dibilang berdampak sih orang pasti takut, ada kekhawatiran. Tapi ini baru satu elemen kekhawatirannya. Yang day to day kekhawatiran itu justru adalah peraturan, bukan hukum pidananya atau apa. Itu yang lebih berdampak. Dan memang tata kelola negara egosektoral yang tidak berkoordinasi satu dan yang lain itu udah dari 2 dekade yang lalu udah menjadi penyakit di Indonesia gitu loh. Jadi jangan hanya karena ini kasus gede lalu kemudian kita spotting apakah ini tidak berdampak. Berdampak mah pasti, tapi bukan detik ini. Berdampak itu nanti waktu verdict dan kemudian yang berdampak itu adalah sektor-sektor atau investasi-investasi yang berhubungan dengan gerakan ini. Anda karena sudah singgung verdict. Kalaulah kemudian pada prakteknya verdictnya kontraproduktif misalnya, dalam artian ternyata yang bersangkutan tidak terlibat misalnya, atau justru terlibat misalnya, gimana dampaknya? Kita ngomong terlibat dulu deh. Iya. Kalau terlibat berarti kan presiden berhasil mengungkap kekotoran ini. Itu akan menjadi evaluasi besar, pasti ada yang dicopot kan. Leadernya udah pasti ada yang diganti. Mau either yang kejaksaan ataupun polisinya, dua-dua pasti akan ada implikasinya. Pasti. Sekarang kalau tidak terbukti, masyarakat yang harus dihadapin. Karena basically masyarakat nggak percaya lagi sama pemerintah. Sekarang bagaimana 2 institusi ini bisa meyakinkan masyarakat? That's not my job. Itu urusan penegak hukum. Itu urusan penegak hukum dan urusan daripada pemerintah. Komunikasi ke masyarakatnya bagaimana? Betul. Karena presiden sudah terjadi dan harus bisa dijelaskan. Oke, lu nggak terbukti, itu barangnya siapa? Udah gitu aja. Anda yakin nggak sih kayak sekarang ditangani oleh kejaksaan yang bersangkutan elit loh posisinya di sana gitu. Ini akan dilakukan secara transparan. Soal keyakinan aja. Ya kita berharap dia ya. Karena kalau sudah dibuka begini kan, yakin nggak yakin kan mereka juga harus punya gestur yang tidak mempermalukan institusi lah. Karena dimonitor. Paling gampang gini deh, sebelum kejadian ini kira-kira yang paling gede siapa? Masih ingat nggak? Yang gempar satu Indonesia. Gempar satu Indonesia Nadiem ya? Bukan, FS. Ferdi Sambo. Iya. Hampir sama itu kan? Udah cukup lama. Hampir sama. Tapi kan akhirnya kita lihat hukumannya kan juga bisa diterima oleh masyarakat. Berjalan kan. Tapi kan pasti ada aja orang bilang, oh nggak mungkin tuh orangnya pasti di luar ya. Itu kan dugaanmu. Tapi kan secara konstitusi kan sudah dilakukan oleh pemerintah tuh. Kan waktu itu kan orang bilang, nggak mungkin lah, jenderal itu kan udah kuat sekali segala macam. Marilah kita jangan berspekulasi gila gitu loh. Kita lihat yang fakta-fakta yang realistis apa yang terjadi. Kalau verdictnya itu nanti nggak jelas, terus kemudian barang-barang juga tidak dijelaskan. Ya biarlah nanti pengamat yang lebih hebat dari saya di TV lain tuh yang suka berantem tuh. Ya biar mereka yang ribut lah kan gitu. That's not my job. Aku tugasku cuma nganalisis tanggal berapa harga naik turun pakai metode astronaci, udah mau beli saham apa, udah gitu. Oh kok gini lagi nih? Mau dibawa kemana lagi nih? Apa lagi nih gitu? Yang pertama saya hadir meeting, diundang sama mereka. Jadi saya bisa ceritakan lah sedikit di sini. Silakan, Bro Gema.
Saya juga mau tahu kemudian bahwa kemudian pengelolaan sumber daya kekayaan alam seperti tambang saya sebutkan sawit tadi kan dikelola oleh DSI ya. Sebetulnya kalau kita lihat punya cita-cita yang mana tadi melawan ekonomi bayangan tadi, Ya, kemudian setuju. enforcing dan juga transfer pricing. Tapi kok saya khawatir lagi-lagi kepada pengelolaannya. Potensi adanya rente baru di sana. Apa jaminannya? Kita ini udah banyak betul. dikecewakan loh. Oh kok gini lagi nih? Ya, Mau dibawa kemana lagi nih? Apa lagi nih gitu? Yang pertama saya hadir meeting, diundang sama mereka. Jadi saya bisa ceritakan lah sedikit di sini. Silakan, Bro. Tapi nomor satu dulu kita harus tahu kenapa ini barang dibuat. Itu mungkin masyarakat bisa lebih jelas. Intinya barang ini dibuat untuk memotong ekonomi bayangan yang tadi brother bilang. Barang harga 100 dijual ke Singapura, 20 dari Singapura nanti baru dijual lagi 100 ke tempat lain. Jadi Indonesia udah dikeruk sumber dayanya. Pajaknya yang masuk royaltinya cuma atas dasar 20 perak ibaratnya begitu. 80 peraknya yang dapat Singapura. Konsepnya seperti itu dulu. Makanya Presiden marah. Nah, apakah betul solusinya adalah DSI? Itu yang harus dikaji ulang. Tapi saya adalah orang yang selalu lihat mens rea. Mens rea-nya adalah mengambil kembali apa yang menjadi hak rakyat, mengambil kembali apa yang menjadi hak negara ini. Dengan cara itu. Pasti ada paradoksnya, pasti ada kontranya. Nah, sekarang kita perhatikan. Di dalam meeting saya bersama mereka sudah cukup jelas bahwa peraturan presiden mengatakan bahwa saya lupa itu PP atau apa, tapi yang jelas mereka sudah punya dokumen yang bisa di-download bahwa nanti DSI itu tidak aktif 100% sebagai tradernya. Jadi dia sebagai supervisi itu juga dilakukan seperti Malaysia, tapi mereka bisa step in sebagai trader. Mereka bisa ngambil posisi. Saya menanyakan pada mereka pada saat itu, kapan kamu akan step in sebagai pengambil posisi atau sebagai trader? Masih dirumuskan. Oke. Jadi ya cukup fair kalau mereka menunda sampai 2027, artinya karena mereka sendiri sedang merumuskan. I see. Gitu. Jadi kita nggak bisa sekarang mengatakan bahwa itu jelek atau itu bagus. Tunggu aja mereka merumuskannya mau gimana. Karena saya punya list pertanyaan. Saya udah tahu mereka akan merumuskan kira-kira arah kemana. Dan setiap rumusan mereka saya juga pingin nanya. Siapa tahu saya diundang lagi gitu ya. Mewakili masyarakat untuk tahu. Saya akan bantu masyarakat tanya langsung ke mereka gitu. Oke. Tapi kalau dimonitor dari praktek yang mungkin pernah ada, ekspor satu pintu yang kerap kali atau acap kali disebut sebagai monopoli ini seperti apa? Yang nyebut monopoli siapa dulu? Saya percaya kalau masyarakat 100% paham tentang ini, semuanya akan mendukung satu pintu. Yang kontra adalah counterparty kita atau yang memiliki kepentingan. Kan itu aja. Siapa yang dirugikan kalau satu pintu? Buyer-buyer kita yang di luar akan bilang, lu monopoli lu. Kalau gitu aku beli sawit dari Malaysia aja. Aku nggak mau beli dari kamu karena kamu sekarang dikontrol satu pintu kan gitu. Jadi siapa nih yang definisi monopoli itu keluar dari mulut siapa? Nggak mungkin definisi monopoli ini keluar dari mulutnya masyarakat kita. Selama adil ya. Karena takutnya diambil sama DSI lalu harga petani diinjek sampai gila-gilaan. Nah itu kasus lagi tuh. Awam nggak sih model perdagangan kayak gini? Awam. Aramco satu pintu minyak. Tapi dia bisa atur. Tapi di Malaysia tidak satu pintu. Lembaga yang seperti ini melakukan supervisi. Kan gitu. Jadi modelnya sudah ada di negara-negara lain. Nah yang memang saya juga khawatirkan, mampu nggak ngelola 66 miliar US dollar ini? Ya kan? Kan itu. Kalau semua terburu-buru, tergesa-gesa, ya nggak bisa lah. Tapi kan saya tahu orang-orang yang di DSI siapa dari meeting itu. Salah satu teman saya jabat di situ. Terus kemudian ini orang-orang kayak Luke itu kan dari Vale, Inco. Memang pengalaman mereka di situ. Ada Bu Febri juga dari Vale kalau tidak salah beliau. Jadi ini adalah orang-orang yang pernah pengalaman yang cukup kawakan di dunia pertambangan dan mereka lagi pegang DSI gitu. Ya. Pasar udah merespon nggak? Belum. Belum ya. Ya sementara ini pasar tidak terlalu pusing lagi dengan DSI karena kan kemarin sudah ditunda. Ketika sudah ditunda juga mereka belum ada gerakan-gerakan lagi. Kita saat kita syuting ini market dalam kondisi yang sudah cukup cool down. Menurut saya ya. Jadi walaupun rupiah balik lagi ke 18.000, tapi kan tidak digoreng-goreng lagi kan, sudah cukup cool down. Nah ini butuh partisipasi dari kita semua, para influencer juga untuk tidak menambah keruh story-story yang ada di Indonesia ini. Itu ngaruh ya? Ngaruh, sangat ngaruh. Karena berita itu sudah tidak lagi menjadi salah satu patokan utama. Justru yang gilanya
Informasi sesat, hoax-hoax yang ada di grup-grup WhatsApp maupun clipper-clipper yang nggak jelas itu menjadi patokan utama masyarakat grassroots ataupun middle low society. Eksesnya apa? Hate kepada pemerintah, pesimistis, Implikasi ke pasar? jelek itu. Karena orang akan jual, keluar. Apalagi kalau ada propagandanya di belakangan. Intinya perpecahan itu yang sedang dilakukan. Makanya saya selalu bilang, Anda nggak suka Prabowo, saya suka Prabowo, kamu suka Prabowo, atau kamu maunya Gibran yang jadi presiden, doesn't matter. Selama Anda masih pegang paspor hijau, kalau kena resesi, semua mati. Tinggal pilih aja. Gak peduli siapapun presidennya. It doesn't matter, it's not in the equation siapapun presidennya. Once the system collapse, tunggu ganti presiden, tagihanmu, non-performing loanmu mesti dibayar. Kalau nggak debt collector acak-acak rumah lu. Siapa yang dirugikan? Kita semua. It takes time. Dan tidak bisa kita minta semuanya instan. Yang paling penting pesan saya adalah, lihat dulu ini presiden maunya ngapain sih. Iyalah dia banyak kekurangan. Beliau mungkin kurang sehat atau beliau mungkin capek. Tapi mens reanya beliau jelas. Sebelum akhir hayatnya tiba, at least dia mau bikin Indonesia lebih baik. Walaupun caranya mungkin kurang berkenan. Tapi mens reanya dulu kita hargain. Saya tidak kenal Pak Presiden. Saya di istana dari zaman Pak Jokowi. Saya tetap menyuarakan hal yang sama. Mungkin one day ada presiden lagi baru, saya tetap akan menyuarakan hal sama. Karena saya mengabdi bukan ke presiden, saya mengabdi kepada Ibu Pertiwi. That's the most important part. Itulah nasionalisme. Nasionalisme didengungkan oleh seorang analis pasar. Pasar. Relevan itu barang. Mudah-mudahan relevan. Artinya banyak orang bilang, ya karena dia nggak mau investasinya rugi. Ya anggaplah seperti itu. Semua orang anggap lo punya kepentingan. Yes, gue punya kepentingan. Biar saham gue terus naik. So what? Kalau saham saya terus naik, berarti ekonomi bagus, hidupmu juga akan bagus. Jadi lebih baik kamu mau ikut orang-orang gerombolan pengacau, atau mau ikut saya mempertahankan NKRI. As simple as that. Nah, tadi disebut dengan sistem yang dibangun hari ini dengan penetrasi yang dibuat melalui DSI salah satunya ya. Dan tentu saja Satgas PK yang udah berjalan ataupun kemudian kebijakan-kebijakan lain yang dirasa memberatkan pihak-pihak tertentu, bahkan asing. Yes. Ini real nggak sih? Real. It's real. Kalau nggak percaya, coba bongkar datanya. Terminal-terminal kita setiap kali mau ekspor, kita stop di Singapura. Tidak hanya mineral, tidak hanya barang-barang semuanya. Coba lihat datanya. Nggak usah ngomong dulu, nggak usah komen dulu. Research. Do your own research berapa banyak. Nah, kalau itu dipotong, income mereka berkurang. Kita makin kaya, mereka yang berkurang. Kira-kira mereka akan lakukan apa? Dan menurut saya oligarki nggak cuma oligarki asing. Ini adalah kombinasi atau percampuran oligarki Indonesia, lokal, dan oligarki asing bersatu. Jadi istilah antek-antek asing itu Real. nyata adanya. It's real. It's not a joke. Tapi tidak bisa dipahami oleh semua orang. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. No. It's real. Kenapa disebut antek asing? Pahami kata-katanya. Antek asing berarti dia bukan asing. Tapi dia berkolaborasi dengan asing. Itu yang paling bahaya. Itu yang disebut musuh dalam selimut. Untuk siapa? Kepentingan dirinya sendiri, kekayaannya. Sekarang-sekarang ini udah tercium? Atau prakteknya malah semakin masif? Semakin masif. Oh, iya. Tapi di hari-hari sekarang, seperti tadi saya bilang, lagi cool down dulu. Triggernya apa? Ketika MSCI bilang saya akan November, tapi disusul dengan SP dan Dow Jones masuk, itu saya ketar-ketir nih, mau ngapain nih? Oh, ternyata tetap di maintain triple B. Artinya mereka memberikan ruang untuk terjadi negosiasi. Dan saya percaya asal muasal SP dan Dow itu bukan dari asing yang di sini. Itu asing yang tinggi yang awalnya mereka mau intervensi, sekarang mereka sudah punya cangkang. Jadi mereka ini lapisan yang paling tinggi, di bawahnya ini yang punya kepentingan oligarki itu yang disetir sama mereka. Gitu. Dan ini lepas dari sungguhnya ada intervensi yang secara masif dan intensif dilakukan oleh BI. Ya, BI itu nggak punya kekuatan apa-apa. Mau intervensi berapa banyak, duitnya berapa, ya kan? Berat juga itu. Berat. Yang bisa diintervensi nanti naikin lagi suku bunga. Masalahnya dinaikin lagi, non-performing loan gimana orang yang kredit gitu loh. Bagi yang simpen tabungan di deposito mah happy-happy aja, naik terus bunganya. Tapi yang kredit, bagaimana dengan kredit macet nanti? Ujung-ujungnya nanti seperti yang Bu Sri Mulyani ambil langkah tahun 2008, pengetatan monetary policy. Itu yang berat. Tighten monetary policy, sakit kita nanti. Makan bergizi gratis. Yes. Ini kan porsinya lumayan berat. Betul. Nih. Terus kemudian
Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga beban fiskal yang juga dihadapi nih. Yes. Gitu. Menurut Anda masa depan dua program lokomotif ini akan kayak gimana? Indonesia ini budayanya dari dulu nggak pernah sedia payung sebelum hujan, itu cuma dari peribahasa aja. Hujan dulu, kehujanan baru cari payung, udah masuk angin kemana-mana kan gitu. Satu hal yang dilakukan pemerintah hari ini juga Prof. Guma adalah bagaimana coba dilakukan penyesuaian anggaran terhadap makan bergizi gratis. Yes. Ini kan porsinya lumayan berat nih. Betul. Terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih. Ini juga beban fiskal yang juga dihadapi nih. Yes. Gitu. Menurut Anda masa depan dua program lokomotif ini akan kayak gimana? Saya sudah sampaikan di kontennya Astronaci. Program MBG itu awalnya itu adalah belief dan values dari Presiden supaya masyarakat tidak kelaparan. Murid-murid tidak lapar di sekolah sehingga dia bisa belajar dengan baik. Dirubah dengan mantan kepala BGN, Ya. stunting yang dimajuin. Ya, saya bisa mengerti saudara-saudara kita mahasiswa yang di UI itu, Fatima ya, Ya. itu cerita. Wakil Ketua BEM ya. Itu dia bener. Stunting itu menurut WHO dan memang itu zamannya Bu Sri Mulyani, itu 1000 hari pertama kok. Terus kemudian muncul narasi bahwa ada 1000 hari kedua, 1000 hari ketiga, itu kan ngawur. Jadi artinya Presiden tuh nggak pernah cerita tentang stunting awalnya. Terus dimodifikasi, diyakinkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya, apa dampaknya? Dilebih-lebihin ini. Jumlah target penerima MBG lebihin. Makanya saya bilang, udah, kalau Anda tujuannya mau stunting, bener-bener mau stunting, sudah ada PKH. Program Keluarga Harapan yang jelas-jelas 23% menurunkan stunting. Sudah berhasil. Dikaji secara empiris. Selama 6 tahun. Lanjutkan saja PKH, plus dikasih vitamin ke ibunya. Kasih dalam bentuk vitamin. Oke. Mau dijual lagi vitaminnya mah terserah dia. Itu kalau stunting. Kalau misalnya bukan stunting, ya sudah hapus kata stuntingnya supaya tidak lapar saja. Ke daerah 3T itu ya. 3T benar-benar dilakukan dengan 3T. Dari anak SD cukup. Karena India sampai SMP, kita SD aja. Itu langsung akan berkurang drastis. Ada kesan ya di pemerintah terlihat gegabah dong di awal. Memang kacau balau tata kelolanya. Dan itu kan sudah diakuin sama Pak Luhut. Bukan kata saya sekali lagi. Pak Luhut yang bilang harus diperbaiki. Dewan Ekonomi Nasional dong. Belum lagi yang dengar yang baru-baru ini disebutkan kejaksaan meminta untuk menarik tidak mengawasi dapur-dapur karena patut diduga ada juga potensi penyelewengan di sana, di situ yang melibatkan aparat hukum, oknum-oknum di sana. Korupsi itu sudah mengakar dari zaman Belanda. Ya. Kan kita dengar ya, VOC itu kasih duit ke kepala daerah, dikorupsi duitnya kan gitu. Iya. Jadi itu udah kayak kearifan lokal lah ibaratnya. Oke. Tapi ya tolonglah pakai nurani gitu loh. Mau dihilangkan 100% ya memang sulit kan. Tapi paling nggak lu punya nurani lah, kondisi kayak begini. Masa sih bantuan untuk anak miskin aja korupsi. Tapi dari zaman BLT, bantuan langsung tunai, itu juga korup. Jadi kalau sekarang saya bikin kajian, kalau misalnya MBG dianggap lebih baik kasih duit langsung, itu sudah terjadi di eranya Pak SBY kan. Ini korup. Bahkan di korupnya pinter banget. Data penerimanya itu dimainin. Terus kemudian yang lebih fatalnya bansos juga. Penerima bansos atau BLT juga itu dengan judol KTP-nya sama. Lu mau ngomong apa sekarang? It's catastrophe. Yeah. Jadi sekarang saya sangat setuju kalau MBG budgetnya dikurangin karena kategori penerimanya dioptimasi. Iya. Lalu Koperasi Desa Merah Putih? At least saya teriak-teriak di luar kan, bagaimana itu latihan militer segala macam. At least sudah di stop. Berarti kan pemerintah mendengar rakyat. Iya. Jangan bilang pemerintah abai, didengerin. Nah sekarang kita bicara Setelah jatuh korban disebut. setelah jadi korban ya kan, itu saya yang selalu bilang, Indonesia ini budayanya dari dulu nggak pernah sedia payung sebelum hujan, itu cuma dari peribahasa aja. Hujan dulu, kehujanan baru cari payung, udah masuk angin kemana-mana kan gitu. Ya biarlah menjadi pelajaran. Life must go on. Oke. Sekarang mau ngapain? Yang harus diperhatikan Kopdes ini, kalau supply chain-nya nggak beres, hancur nih proyek. Agrinasnya itu yang harus dilihat kan. Kan suppliernya kan dari situ. Betul. Apalagi sekarang bikin movement lagi bahwa kekayaan daerah itu bisa jualnya nanti di satu pintu di Kopdes kan. Nah ini kan, ini yang nanti ahli-ahli koperasi lah nanti diundang sama
program ini kan itu. Bagaimana definisi koperasi, spiritnya koperasi dari Bung Hatta itu seperti apa? Apakah itu mau tetap pakai kata koperasi atau bikin toko kelontong pemerintah aja kan gitu? Karena yang diprotes masyarakat kan sekarang ini tidak sesuai dengan jiwa spirit koperasi gitu loh. Apalagi mau coba-coba bersaing dengan toko-toko retail minimarket yang lain. Jadi udah misleading mana-mana. Itu yang kita antisipasi sebetulnya. Ya. Bagaimana kemudian satu gebrakan justru mematikan hal-hal yang lain yang sudah menjadi ekosistem ekonomi yang sudah berjalan di sana, kan ada orang yang punya pekerjaan di sana dan seterusnya. Apa yang Prof Goma ingin sampaikan? Tadi kita sudah bicara panjang mengenai bagaimana proses penegakan hukum, kemudian juga bagaimana program lokomotif pemerintah. Semua balik lagi kepada pemainnya, balik lagi kepada pengelolaannya. Tata kelolanya ini sangat penting. Makanya saya sebut tadi soal GCG, kemudian kita bisa mendapatkan trust dari investor lebih bagus lagi, masyarakat mendapatkan multiplier efek atau efek tumpah ekonomi yang lebih baik. Saya mau pesan buat masyarakat dulu mungkin. Saya pahami, saya juga ada kepahitan hati. Teman-teman juga pasti ada sakit hati tidak percaya. Tapi satu hal yang Anda ingat, selama Anda masih tinggal di bumi, Anda mau tinggal di negara manapun, yang membuat kita survive adalah bukan pemerintah. Kita harus survive atas usaha kita sendiri dimanapun kita berada. Tingkatkan skillmu, tingkatkan kompetensimu, cari kerjaan yang lebih baik. Jangan pernah komplain bahwa kondisi begini, jangan cari excuse. Karena di China 20 tahun yang lalu lebih parah daripada Indonesia. Mereka bisa berubah menjadi seperti ini karena masyarakatnya tegas dan kejam pada dirinya sendiri. Saran buat pemerintah, Anda adalah penerima mandat atau marwah dari Tuhan. Kalau Anda tidak bertanggung jawab hari ini mengelola negara ini, maka niscaya percayalah anak cucu Anda akan menanggung. Dan marilah kita kembali lagi ke persatuan. Dan kalau NKRI ini tidak didukung bersama-sama, maka kita semua akan menderita. Ya, luar biasa bahwa rasa cinta tanah air, NKRI mungkin sudah berkali-kali diresonansi, tapi kesadaran spiritual itu disampaikan oleh seorang analisis pasar saham yang barangkali mungkin penting untuk didengarkan oleh siapapun yang menjadi pengelola negeri. Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Prof Goma sudah berbincang bersama dengan kami. Selanjutnya, NTV Sport.